Selamat siang, selamat datang di Easy News. Saya Satria Jakaria akan membahas kasus pernikahan dini. Fenomena pernikahan dini bukanlah hal baru di Indonesia. Terdapat ratusan atau bahkan ribuan kasus pernikahan dini yang tidak mencuat ke permukaan. Undang-undang perkawinan telah mengatur tentang pernikahan, tetapi tidak mengatur secara detail mengenai pernikahan di bawah umur, sehingga memunculkan celah-celah terhadap pelanggaran hak anak. Pemirsa, perlu kita ketahui bersama bahwa untuk melangsungkan suatu pernikahan, seseorang harus berusia 21 tahun. Apabila di bawah 21 tahun, maka harus mendapat izin dari orang tua sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun bagi seseorang yang belum berumur 19 tahun bagi pihak pria dan 16 tahun bagi pihak wanita tidak boleh melangsungkan pernikahan sekalipun mendapat izin dari orang tua, kecuali ada izin dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh orang tua pihak pria maupun pihak wanita sebagaimana tercantum di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pemirsa, pada kesempatan ini saya tidak sendiri, ditemani dengan 3 bintang tamu lainnya bersama Ibu Karsum Husna, Ibu Patricia Miolo, dan Ibu Fadila Dako. Terima kasih atas kehadirannya, Bu. Pertama-tama kita ke Ibu Karsum dulu selaku orang yang pernah ada di posisi tersebut. Selamat sore Ibu Karsum, bagaimana kabar hari ini? Sore, alhamdulillah baik. Pada usia berapa Ibu Karsum menikah? Pada usia 13 tahun, ketika saya masih duduk di bangku kelas 8 SMP. Bisa diceritakan sedikit, Bu, bagaimana keadaan Ibu Karsum pada saat itu? Pada saat saya pulang sekolah, saya melihat orang tua dan anggota keluarga berkumpul membahas tentang perihal pernikahan ini. Terus saya kaget ketika orang tua menanyakan kepada saya, apakah saya siap untuk dilamar. Saya sempat berpikir apa saya harus mau atau tidak, dan akhirnya saya mengiyakan lamaran itu. Apa alasan Ibu mengiyakan pernikahan itu? Padahal saat itu Ibu masih sekolah. Karena saya ingin memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Baik, terima kasih Bu telah berbagi cerita bersama kami dari pengalaman yang pernah Ibu alami. Pemirsa, mari kita saksikan beberapa tayangan edukasi mengenai pernikahan dini. Menikahkan anak pada usia muda dengan alasan bisa mengangkat perekonomian keluarga masih ditemui di masyarakat. Namun itu bukan solusi yang tepat karena justru berisiko menimbulkan berbagai dampak, mulai dari masalah kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga, atau KDRT hingga kematian ibu maupun bayi. Faktor yang paling banyak ditemui ialah faktor ekonomi. Pada beberapa wilayah, ketika kemiskinan benar-benar menjadi permasalahan yang sangat mendesak, perempuan muda sering dikatakan sebagai beban ekonomi keluarga. Putus sekolah karena hamil duluan, perhatian dan muncul perasaan cinta yang kemudian akan timbul dorongan seksual, terdiri atas tahapan-tahapan tertentu, yaitu dimulai dari berpegangan tangan, cium kening, berpelukan, atau hingga bersenggama. Salah satu upaya pencegahan terjadinya pernikahan dini yang pertama yaitu mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjalankan risiko-risiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat. Selanjutnya kita ke Ibu Patricia dari Pengadilan Agama Gorontalo. Selamat sore Bu Patricia, bagaimana kabar Ibu pada hari ini? Sore, alhamdulillah baik. Nah, kalau menurut Ibu Patricia sendiri, apa sih yang menyebabkan terjadinya kasus pernikahan dini ini? Menurut saya, kondisi seperti ini diperparah oleh aturan yang simpel. Contohnya, apabila terjadinya perkawinan di bawah umur, cukup mengajukan izin kepada pengadilan. Hal seperti ini lah yang pada akhirnya memunculkan anggapan jika terjadi pernikahan dini akan beres hanya dengan meminta bantuan pejabat pencatat nikah untuk mengontrol umur, sehingga banyak anak-anak yang memiliki untuk menikah pada saat masih di bawah umur. Selanjutnya, menurut pendapat Ibu, hal apa yang harus dilakukan untuk mengurangi terjadinya pernikahan dini ini? Pemerintah harus segera merevisi undang-undang perkawinan, khususnya pernikahan di bawah umur. Permasalahan itu harus diatur lebih rinci sehingga dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam pertimbangkan perkara dan menjadi pendidikan hukum bagi masyarakat. Di samping itu,
Juga perlu ditambah dengan pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pernikahan dini dan pihak-pihak yang memungkinkan itu terjadi. Baik, terima kasih Bu atas pendapat yang telah diberikan. Selanjutnya kita ke bintang tamu terakhir, ada Ibu Fadila dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selamat sore Bu Fadila, bagaimana kabar Ibu pada hari ini? Sore Bu, alhamdulillah baik. Kalau menurut Ibu Fadila sendiri, apa yang menyebabkan terjadinya kasus pernikahan dini ini? Penyebab terjadinya perkawinan anak ini terjadi karena ekonomi dan kemiskinan, nilai budayanya, regulasi, dan globalisasi, seperti perilaku remaja di lingkungan sekarang ini. Terus kalau cara mencegahnya gimana sih Bu? Cara mencegahnya yaitu kami terus melakukan sosialisasi dan langkah pencegahan. Serupa pihak kami menggandeng semua elemen, semacam kita rangkul mereka. Kita beri pemahaman yang komprehensif terhadap persoalan ini. Baik, terima kasih Bu atas pendapat yang telah diberikan. Terima kasih Bu atas kedatangannya. Saya Satria Jakaria dan anggota yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.